Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua kesehatan. Dan tak lupa pula salawat menagikan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Lili. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu ada pengertian, penerapan, jenis, dan tahapan. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini, teman-teman di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Laporan keuangan komersial berfungsi untuk menilai keadaan finansial di sektor swasta serta kinerja ekonomi pada umumnya. Laporan keuangan itu menggunakan sistem fiskal berfungsi dalam menghitung pajak. Dan ada juga penerapan rekonsiliasi fiskal pada ini adalah itu rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final dan rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak. Ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto. Dan ada juga wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Dan ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final serta pendapatan yang sudah terkena PPh non final. Rekonsiliasi fiskal itu memiliki dua jenis koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Penyebab koreksi fiskal negatif itu ada beberapa penyebab, yaitu yang penyebab pertama itu karena terdapat selisih komersial yang berada di bawah penyusutan fiskal. Selain itu, koreksi negatif juga bisa terjadi karena adanya penghasilan yang sudah terkena PPh final. Penghasilan bukan objek pajak tapi masuk dalam peredaran usaha atau bisnis. Yang kedua, penyebab koreksi fiskal positif yaitu menyebabkan laba fiskal mengalami kenaikan. Bisa menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Penyebab terjadi koreksi fiskal positif yaitu karena ada biaya yang dibebankan untuk wajib pajak. Koreksi fiskal positif juga terjadi karena faktor dana cadangan. Imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal positif. Dan ada penyebab lainnya itu karena pajak penghasilan, sanksi administrasi, hasil harta hibah, selisih penyusutan, dan masih ada beberapa lainnya. Ada juga beberapa jenis rekonsiliasi fiskal, yaitu ada dua, beda tetap dan beda waktu. Rekonsiliasi beda tetap itu adalah karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi jenis ini perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak yang muncul karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain menurut Undang-Undang
Dan ada juga rekonsiliasi fiskal beda waktu. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersial sama, namun waktu alokasi biayanya berbeda. Tahapan rekonsiliasi fiskal itu yang pertama harus dilakukannya yaitu pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Dan selanjutnya itu melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Dan selanjutnya itu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Baiklah teman-teman, baiklah semua, cukup sekian yang dapat saya jelaskan untuk pengertian rekonsiliasi fiskal, yaitu ada pengertian, penerapan, jenis dan tahapannya. Cukup sekian, baiklah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.